Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari zaman dulu, pria memang menjadi tujuan reproduksi yang selalu dipikirkan wanita. Dari zaman berburu sekalipun, wanita selalu berpikir bagaimana caranya mendapatkan prianya. Gimana caranya bisa menarik perhatian pria agar si wanita bisa meneruskan keturunannya. Wanita dari zaman dulu selalu memperhatikan pria. Siapa pria yang dia rasa gennya paling kuat untuk membuahi sel telurnya? Wanita memperhatikan seperti apa pria yang akan menjadi pendamping hidupnya. Dan pria dari zaman dulu fitrahnya memang sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gender yang harus mampu melindungi dan membuat aman keluarganya. Makanya pria zaman dulu yang diangkat jadi kepala desa adalah pria yang jagoan. Namun berbeda di zaman sekarang, di era yang teknologi semakin berkembang dengan pesatnya. Sudah tidak bisa ditentukan lagi tuh, apakah wanita sering memperhatikan pria atau malah sebaliknya gitu kan. Karena di zaman sekarang, apa yang bisa dilakukan pria, wanita juga bisa. Namun faktanya kita nggak bisa menutup mata nih, kalau lebih banyak prialah yang memperhatikan wanita. Wanitalah yang sekarang ingin menjadi pusat perhatian dengan segala macam fitur yang sudah disediakan di handphone, aplikasi maupun platform. Mulai dari filter, tombol like, komen, dan give, ya. Semua fitur itu dimanfaatkan dengan baik oleh wanita untuk menjadi pusat perhatian. Akhirnya pria semakin diremehkan dan semakin dianggap tidak berguna. Susah untuk wanita menyukai pria tanpa melihat fisiknya, karena di zaman sekarang pria seakan kehilangan taringnya. Nah, berdasarkan dari itu, gue buat video ini yang bertujuan untuk mengembalikan sifat kelaki-lakian kalian dan mengeluarkan kembali kekuatan tersembunyi yang sebagian besar pria jarang menyadarinya. Bahwa memang ada kekuatan dari pria yang memang itu khususnya hanya untuk kita. Kekuatan ini cocoknya memang buat pria, tapi kekuatan itu seakan tumpul di zaman sekarang, di mana kebanyakan prialah yang lebih membutuhkan wanita. Kekuatan apa itu? Bagi yang penasaran, mari kita mulai. Pada zaman berburu, yang pria andalkan adalah kekuatan fisik. Kemampuan bertarung dengan binatang buas maupun dengan suku lain. Di zaman perang, yang dijadikan panglima perang adalah yang ahli strategi. Maka yang diandalkan pria adalah kemampuan dia dalam menalar dan melogikakan situasi. Di zaman industri dan sampai sekarang, yang diandalkan pria adalah diplomasi dan politik, atau kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik dan kemampuan membujuk yang baik, sehingga pria mendapatkan keuntungan atau benefit yang luar biasa dari kemampuannya itu. Percaya nggak percaya, semua pria itu punya kemampuan atau skill bernegosiasi dan membujuk. Dan inilah yang selalu bisa meluluhkan hati wanita. Semua literasi pada awalnya memang dilakukan oleh pria. Wanita-wanita yang mampu berbicara di depan umum, wanita-wanita yang mampu mengeluarkan pendapatnya di zaman sekarang, sadar atau nggak sadar, mereka meminjam diksi dan literasinya pria. Sekarang gini deh, kenapa banyak pria yang mengagumi Rocky Gerung? Dia bukan petugas partai, dia bukan anggota DPR, dia bukan menteri, dia bukan pejabat, dia bukan insinyur, dan lain sebagainya. Dia minim banget melakukan aksi, tapi hanya bermodalkan berbicara di depan umum dengan literasi yang baik. Dia dikagumi oleh banyak orang. Enggak bang, dia berkontribusi dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Dia adalah seorang dosen bang. Siapapun itu bro, yang berani berbicara di depan publik pasti akan selalu ada manfaatnya. Jika dia mempunyai literasi yang baik, manfaat positif atau negatif itu kita omongin nanti. Cuman yang pengen gue sampaikan adalah kemampuan besar seorang laki-laki yang sering kita tidak sadari adalah kemampuan dalam menginterpretasi, menjelaskan sesuatu, dan memberikan pendapat. Itu loh, kalian jangan anggap remeh kekuatan ini ya, karena inilah yang membuat Soekarno dihormati, yang membuat Soekarno disegani, dan yang membuat Soekarno menjadi presiden pertama kita atau bapak proklamator kita. Hal inilah yang membuat Jepang atau Belanda tetap respect dengan Soekarno, dan hal inilah yang membuat Soekarno digandrungi banyak wanita, walaupun wanitanya jauh umurnya di bawah dia. Ya, Soekarno kan bukan panglima perang, gitu. Soekarno nggak terjun ke lapangan. Ya, tapi dia
jago dalam public speaking. Apakah gue ngomong ketinggian langsung ngasih contoh Soekarno gitu? Nggak harus juga kalian berpikir seperti itu. Hal yang paling sepele aja nih ya, yang paling sepele aja. Berani nggak kalian ngomong enggak atau ngomong tidak ke wanita cantik yang sekarang jadi pasangan lu? Ya, tolong dijawab tuh. Berani nggak lu negur dia atau mengutarakan pendapat bahwa itu tidak baik ke wanita cantik yang sekarang menjadi pasangan lu? Berani nggak lu menolak permintaan dia sebagai seorang laki-laki, permintaan dari wanita cantik dan seksi yang sekarang menjadi pasangan lu? Kenapa gue dari tadi bilang wanita cantik dan seksi? Karena itulah kelemahan pria zaman sekarang. Terlalu mudah takut kehilangan, apalagi kalau dia adalah wanita yang cantik. Sehingga pria kehilangan kekuatan utama dia sebagai seorang pria, yaitu adalah mengutarakan pendapat. Apalagi zaman sekarang, cewek udah bisa nyari duit, udah pinter nyari duit sendiri, udah bisa memimpin keluarganya sendiri. Nah, kalian para cowok-cowok yang masih terlalu needy, terlalu butuh dengan wanita, mau jadi apa? Mau jadi bucin seumur hidup? Ini adalah langkah awal yang harus dibiasakan agar lu bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Berani berbicara, bro. Hal sekecil itu aja mungkin sebagian dari kalian susah untuk melakukannya karena udah terlalu simping sama dia, udah terlalu kecanduan, terlalu butuh sama dia gitu. Sehingga lu sebagai laki-laki kehilangan taringnya, kehilangan kemampuannya dalam memimpin. Bahkan sebelum pacaran pun nih, kalian harus tetap berani berkata tidak atau menolak permintaan wanita cantik yang lu sukai. Gitu loh. Justru inilah yang akan membuat wanita terkesan sama lu. Malu gak sih kalau gue ngomongin hal yang kayak gini? Bayangin loh, dari yang awal gue kasih contoh Soekarno sampai ke hal yang sebenarnya paling memalukan dari pria, yaitu gak berani nolak permintaan wanita cantik atau bahkan hanya sekedar mengutarakan pendapat bahwa lu gak suka. Terlalu pecundang dan terlalu kehilangan sifat kelaki-lakian lu. Masalah tentang wanita akan menyukai lu, banyak wanita yang bakal suka dengan lu dan lain sebagainya, itu semua tergantung dari bagaimana sikap kita sebagai seorang laki-laki. Bagaimana cara kita agar menjadi seorang pria yang sesungguhnya. Apa salahnya nih mulai dari sekarang lu belajar public speaking? Ya, apa salahnya mulai sekarang lu belajar menginterpretasikan sesuatu? Atau lu belajar simpel aja dulu ya. Lu baca artikel di Google dan lu coba sampaikan ke orang lain dengan bahasa lu sendiri. Nah, mulai dari situ aja dulu. Kalau masih nggak sanggup atau masih grogi di depan wanita, ya udah di depan temen cowok lu aja dulu. Apa yang lu baca tadi tuh di artikel, lu coba sampaikan lagi, coba interpretasikan ke temen cowok lu, pakai bahasa lu sendiri. Ya. Gak sedikit loh para fucek boy atau para bad boy itu bisa mendapatkan wanita hanya dengan bermodalkan kemampuan berbicara atau berkomunikasi. Apalagi kalau korbannya itu lagi galau, para bad boy ini cepet tanggap dalam mendengarkan curhatannya dan memberikan pendapatnya. Lu coba lakuin aja ya, baca artikel tadi, terus lu utarakan ke temen cowok lu gitu dengan bahasa lu sendiri ya, bahkan temen cowok lu juga bisa terkesan sama lu. Apalagi kalau misalkan lu secara fisik udah kuat ya, secara mental sudah kuat dan cara berkomunikasinya juga udah bagus, wanita pasti akan terkesan sama lu. Tinggal lu berani atau enggak gitu berbicara. Karena walau bagaimanapun juga wanita akan selalu kembali kepada fitrahnya sebagai seorang wanita, ya. Jadi kesimpulannya dalam video kali ini adalah kekuatan terbesar seorang pria untuk meluluhkan hati wanita gak pernah berubah, yaitu adalah kemampuannya dalam mengendalikan situasi dan beradaptasi, yang kemudian di zaman sekarang bisa kita lakukan dengan berani berbicara, mengutarakan pendapat, dan menginterpretasikan sesuatu. Udah segitu aja, ntar gue kebanyakan ngomel. Gak ada quotes hari ini, sorry ya, karena tadi juga udah banyak quotes tuh kalau kalian sadar. Kalian bikin aja sendiri quotesnya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.